Pernah sadar nggak sih kalau di sekeliling kita ini sebenarnya lagi ada banyak banget percakapan yang terjadi, tapi percakapan ini sunyi, nggak kedengeran sama sekali. Kenapa? Karena yang lagi ngobrol itu bukan manusia, tapi gawai-gawai elektronik kita. Hari ini kita bakal coba nguping obrolan tak terlihat itu. Kita mulai dari sesuatu yang mungkin Anda alami setiap hari. Cuma tekan satu tombol, musik dari ponsel tiba-tiba udah kedengeran aja di headphone nirkabel Anda. Nggak ada kabel sama sekali, ajaib kan? Tapi gimana caranya ya? Oke, kita bongkar rahasianya. Ini sama sekali bukan sihir loh. Kuncinya cuma satu, komunikasi. Betul, ini adalah sebuah percakapan yang terjadi antara gawai-gawai Anda. Jadi gini, sama aja kayak kita kan, kita bisa ngobrol pakai suara, pakai bahasa isyarat. Nah, gawai Anda juga punya cara-cara tersendiri buat saling ngobrol satu sama lain. Nah, salah satu bahasa yang paling sering mereka pakai buat ngobrol jarak dekat itu namanya Bluetooth. Yuk kita kenalan lebih jauh sama yang satu ini. Jadi, apa sih sebenarnya Bluetooth itu? Gampangnya gini, anggap aja Bluetooth itu semacam aturan main atau protokol universal yang bikin perangkat bisa saling bertukar info pakai gelombang radio. Jadi seolah-olah mereka punya stasiun radio pribadi mini buat ngobrol di sekitar kita. Dan yang keren dari bahasa ini, kita tuh pakainya setiap hari. Buat nyambungin ponsel ke speaker, smartwatch ke ponsel, bahkan laptop ke mouse. Seringnya kita bahkan nggak perlu mikirin lagi, semuanya udah otomatis nyambung gitu aja. Oke, skenario lain, gimana ceritanya kalau laptop Anda butuh koneksi internet, tapi satu-satunya sumber internet yang ada cuma dari ponsel Anda? Nah, disinilah teknologi bernama tethering berperan. Intinya, tethering itu adalah proses menyulap ponsel Anda jadi modem portable. Jadi ponsel Anda yang punya koneksi data bisa membagikan koneksi internetnya itu ke perangkat lain yang lagi butuh online. Dan buat melakukan tethering ini ada beberapa cara. Anda bisa bikin hotspot Wi-Fi dari ponsel, ini bisa nyambung ke banyak perangkat sekaligus. Atau bisa juga lewat Bluetooth, ini lebih hemat baterai tapi biasanya cuma buat satu perangkat. Pilihan terakhir, pakai kabel USB. Ini yang paling stabil dan kenceng koneksinya. Oke, sekarang kita coba geser sedikit. Dari yang tadinya ngomongin interaksi antar perangkat pribadi kita, sekarang kita lihat gimana prinsip yang sama itu bekerja di skala yang jauh lebih besar, skala kota. Disinilah kita ketemu sama yang namanya CCTV atau televisi sirkuit tertutup. Maksudnya sirkuit tertutup itu, sistem kamera ini merekam video, tapi rekamannya nggak disiarkan buat umum, melainkan dikirim khusus ke monitor-monitor pengawas tertentu. Di kota-kota besar, jaringan CCTV ini udah jadi semacam mata dan telinga tambahan yang nggak pernah tidur. Sistem ini bisa merekam pelanggaran lalu lintas, bantu polisi melacak kendaraan, dan yang pasti jadi bukti penting kalau ada kejadian-kejadian tertentu. Nah, biar kita makin kebayang seberapa hebatnya teknologi ini, ada satu analogi yang bagus banget. Coba kita bayangin, satu kamera CCTV kita ganti sama satu orang. Sebut aja namanya Pak Jepret. Kalau kita bandingin, perbedaannya wah jauh banget. Pak Jepret pasti capek butuh istirahat. Sementara CCTV bisa kerja non-stop 24 jam. Pak Jepret bisa aja salah catat atau ada yang kelewat. Tapi rekaman CCTV itu konsisten dan akurat. Ini nunjukin banget betapa kuatnya interaksi perangkat otomatis dibanding kerja manual. Jadi, dari koneksi headphone di telinga sampai jaringan kamera pengawas di seluruh kota, kita udah lihat gimana caranya perangkat-perangkat ini bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Tentu, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan besar tentang apa selanjutnya. Coba bayangkan, seiring jaring komunikasi antar perangkat ini jadi makin padat, makin pintar, kira-kira dunia kita bakal berubah jadi seperti apa? Peluang apa yang bakal muncul? Tantangannya apa aja? Nah, ini jadi sesuatu yang menarik banget buat kita pikirkan sama-sama.